Sebenarnya ada 5 komponen pump yang itu ngaruh ke safety sama riding style kita. Kalau enggak, kita takutnya kita investasinya di rumah sakit. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Pedal Speaker bersama Komunzi. Maksudnya konsep sepeda itu seperti apa? Jadi maksud konsep sepeda itu buat meminimalisir budget dan fungsi sepeda sebenarnya. Apakah buat aspalan, atau misalkan aspalan sama buyutan, atau belusukan main dan backpack, atau backpack full misalnya yang semuanya turunan. Kalau untuk yang sekarang rame itu enduro kan, dia pengennya bisa naiknya, bisa turunan, bisa belusukan, bisa juga aspalan. Jadi itu semua trek. Nah, nanti ada turunannya. Nanti kita mau pakai yang part yang low end, medium end, atau high end. Tapi low end juga bukan berarti murah atau Murahan gitu. Terus murahan dan kualitasnya jelek. Enggak. Ada part-part tertentu yang murah tapi bagus banget. Sebenarnya ada 5 komponen pump yang itu ngaruh ke safety sama riding style kita. Nah, apa itu? Jadi kalau misalkan ibaratkan kita investasi lah. Kalau 5 part ini mendingan kita beli yang bagus-bagus sekalian. Kalau enggak, kita takutnya kita investasinya di rumah sakit. Gitu, dimana kita investasi di barang bagus atau investasi di rumah sakit nih. Yang paling pertama itu ban depan. Ban depan tuh ban depan. Oke. Ban depan tuh kalau bisa pakai Magic Mary. Yang kalau maksimal tuh kalau misalkan enduro T8 ke atas mungkin 260. Kalau misalkan kayak D7, Trio T140, T120 itu Magic Mary 235. Kalau belakang sih bebas mau pakai apa aja. Malah itunya ban depan karena buat kontrol ya. Buat kontrol nih. Ban belakang itu cuma ngikut aja, guys. Ban depan itu cuma ikut aja. Ikut aja. Karena yang pertama kali kena obstacle, nginjek obstacle kayak batu, atap, lopan, ada gap, itu ban depan duluan. Kalau ban depannya meleset, slip, udah yang lain pasti Selesai. Yang kedua, brake set. brake set. Brake set saya rekomendasiin pakai Shimano. Magura itu. Oh iya. Magura itu untuk high grade, kalau udah untuk high end nya. Kedua brake set. Oke. Brake set itu kalau bisa yang one finger, jangan yang kita masih pakai 2 jari. Karena buat topangan megang tangan, kalau 2 jari kita hanya megang 3. 3 di handlebarnya ya. Hand gripnya ya. Kalau 3 jari di hand grip ini yang saya pernah rasain. Dulu kan saya juga pakai yang awal-awal tuh pakai yang 2 jari dan karena nggak kuat tendangan piston si brake setnya, jadi belum pakai tenaga yang over lah. Kalau misalkan kena dropan nih, kita loncat terus kita turun, itu tangan lepas terus, nggak kuat kita, kuda-kuda di tangan tuh nggak kuat. Makanya itu nggak rekomendasi banget. Pakai yang one finger tuh biasanya lebih enak, kita lebih biasain kontrol. Nggak terlalu pakem banget. Kalau misalkan di turunan kan kita biasanya kalau yang one finger kan itu kan lebih responsif kan, jadi benar-benar terkontrol. Rekomendasi brake set? Rekomendasi brake set sih paling minimal banget Deore yang M6000. Minimal yang Deore M6000. Cuman Deore itu dia kelemahannya di padnya masih resin. Kekurangan pad racing itu ketika lagi hujan, apalagi kena kotoran kayak tanah, itu dia bakalan slip. Yang pertama bunyi, kedua nggak gigit. Yes. Nah, kalau misalkan yang semi metal itu lebih bagus, dia lebih confinger, lebih efektif. Kadang-kadang Deore M6120 juga yang 4 piston, dia 1 jari masih kurang keras. Pakai 2 ya. 2. Itu karena pengaruh si kampas rem bawaannya yang yang kebanyakan dominan resin. Oh gitu. Ya si metalnya itu sedikit. Yes. Minimal pakai yang ice tank lah kalau misalnya semua perlu ice tank. Lupa ice tank. Kalau rotornya sih mau pakai rotor yang
Shimano, Malaysia atau yang Jepang sih nggak masalah. Oke. Yang penting si kampas remnya ini yang harus diperhatiin. Kampas rem rekomendasi? Kampas rem sih ASTEC. Kalau enggak Jaguar ada yang baru Jaguar. Where ya? Terus Alligator. Oh, alligator. Alligator itu udah ASTEC itu bagus. Oh. Dominan metal ya tinggi. Ada juga sih yang paling bagus itu yang Udah black pad design. Resin sama resin. Cuman dia itu dominan metal, hampir full Dia metal. bahannya bukan resin. Kalau misalkan full metal itu dia emang bener-bener Campuran. nge-grip banget. Bener-bener dia gigit banget. Komposisi. Cuman kelemahannya karena dia dominan metal, yang habis itu pasti rotor. Itu emang disebut kampas seumur hidup. Kalau yang saya itu Kampas itu seumur hidup yang dimakan rotornya. yang dimakan rotornya tadi. Kita tinggal pilih aja pilihannya, kita Ya, mau ya, pakai yang ya, ya. kampas full Ya, itu metal mah atau semua full pilihan, metal. ya. Itu pilihan kita mau dihabisin yang mana nih, kampasnya Bisa. atau rotornya. Yang ketiga ini fork. 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 Kalau main enduroan, kalau misalkan pakai minimal pakai yang satu ion atau rockshock recon yang minimal level Minimal ya. 140 lah, yang kekuatan sendiri. Itu udah yang paling minimal. Kalau naik lagi ke yang medium end itu ada kayak rockshock, Revelation, Yari, ada misalkan yang harganya ada Fox 34. Itu tinggal tinggal pilihan sih. Kita mau pakai yang empuk murah ada di Ion. Kita mau pakai yang bandel dan responsif pakai di Shop. Nah, misalkan kayak ada nih kayak orang-orang tua nih yang pengennya wah empuk biar nggak sakit nggak pada pegel-pegel kayaknya Fox. Tapi sebenarnya ada lagi satu lagi merek yang saya rekomendasiin banget, harganya murah. Kita nggak harus pakai Fox tapi rasanya sama. Kita pakainya Marjorie. Oh, Marjorie Bomber. Iya. Kalau untuk travel 150 itu ada Marjorie Bomber Jet 2, Jet 2. Kalau untuk pakai yang di atas 170, 180 itu Jet 1. Itu rasanya sama kayak Fox 3621. Kalau bagi Fox sebenarnya Pak Bedanya nggak kasih mah. saya sebenarnya kalau saya kalau saya sebenarnya nggak merekomendasiin fork yang kayak banyak setelannya kayak Fox Factory yang ribuan, terus kayak misalkan kayak Lyric Ultimate. Sebenarnya sih saya nggak merekomendasiin. Nah, banyak setelan itu maksudnya gimana? Jadi banyak setelan itu nanti ketika kita atur startnya nih udah ketemu 30%, itu harus settingan lagi, settingnya ribet gitu. Oh, gitu. Di atas tuh ada HSC, di bawah itu ada LSC. HSC itu high speed compression sama low speed compression. Yes, yes. Ini harus pas banget. Kalau nggak pas ini nggak bakal enak. Dan kadang-kadang nggak ketemu. Bikin pusing ya? Bikin pusing. Nyeting gitu ya? Dan itu fork itu kayak Fox yang pakai settingan grip 2 dan kayak Lyric Ultimate misalnya. Dia mau fork yang dipakai emang buat turunan doang, karena ini udah nggak ada locknya. Ya mending ngertinya nyetingnya, kalau nggak ngerti Gimana? Saya aja waktu terakhir pakai Fox 38 yang kedua itu saya rekomendasiin nggak enak. Oh, gitu Nggak ya. enak, Siap. susah dan apa tuh nggak saya rekomendasiin. Yang saya rekomendasiin itu ya kalau misalkan mau beli yang bagus kalian cari yang Fox 36 Performance. Fox 36 Performance. Itu yang paling high level yang menurut saya juga paling bagus dan nyetingnya gampang. Itu empuk, tendangannya bagus, ketika pumping tendangannya tuh langsung responsif. Kita nggak bicarain harga ya, cari sendiri artinya. Harga tuh relatif. Tergantung kita milihnya mau yang kalau ente punya duit low 1 M end. ya murah gitu ya. Tapi low end itu juga bukan berarti itu kualitasnya jelek. Low end juga bagus dipakai. Kayak temennya pakai Idol udah hampir 2 tahun, dipakainya gila gitu, kotor-kotor. Sampai sekarang masih awet. Siap. Enggak, itu mah tergantung pilihan. Udah fork udah bagus, nanti ininya ke ini ke rim shocknya harus Empat itu? iya.
ban, apa? Brake set, fork, keempat rear shock. Ya, rear shock kalau bisa inline. Kalau misalkan Inline, maksudnya apa inline-nya inline? itu settingnya sama, seimbang. Oh iya. Jadi ketika kita nyeting, ya nggak ada yang kerja keras sebelah. Artinya kita pumping nih ya, kita dari sel dulu kita pumping. Itu kok nggak kerja yang kerja keras sebelah tuh. Kadang-kadang si forknya dulu yang ini yang ambles, Oh gitu. baru si rear shock yang ini. Ya, kita pumping, kalau depannya itu kan jadi nungging gitu ya? Iya, jadi kurang maksimal. Oh gitu. Harus benar-benar inline, misalkan pakai subnya depan 30%, belakang itu 30%. Oh gitu ya. Jadi ketika kita pumping tuh depan belakang tuh sama barengan. Set. Baliknya juga barengan, tendangannya juga lebih powerful. Jadi kita pumping nih, kalau misalkan yang sering nge-whip tuh pumping tuh dia tendangannya tinggi dia. Jadi kalau misalkan forknya rock shock, bisa pakai rear shocknya juga rock shock. Atau sebaliknya misalkan kayak forknya Fox atau di combine Fox dan rock shock bisa juga. Kalau dua brand itu sih yang saya rekomendasi, Fox atau rock shock. Fox kalau enggak rock shock. Selain itu sih saya nggak rekomendasi, soalnya karena pakai Saturn kurang enak, terlalu numpuk, dan ribonnya sama kompresinya juga kurang enak. Terus sama ini, terus sama kalau misalnya kayak ada juga kayak DMM, itu sih saya nggak rekomendasi karena lifetime-nya itu cepet ya, cepet. Yang biasa setahun itu udah sealnya kadang-kadang udah pada kalau Fox, rock shock, Marjorie, Ohlin itu dia lebih tahan lama, bisa sampai 2 tahun, sampai 4 tahun kalau nggak tahu. Nah yang kelima nih yang terakhir. Yang kelima, handlebar. Ini Handlebar itu buat enduroan, itu pakai resnya 30, minimal 30, maksimal res 40. Res itu maksudnya lengkungannya ke atas ya? Lengkungannya ke atas ya. Pakai yang minimal 30. Minimal 30, Maksimal 40. maksimal 40. Karena Ada nggak yang 35 gitu? 35 bagus juga. Oh gitu. Pokoknya resnya antara 30 sampai 40 ya. Karena ketika kita main di track, apalagi kita ketemu dokan, terus ketemu akar-akar, kita pumping, kita angkat sepedanya. Kalau misalkan kita pakainya resnya di bawah 20 gitu ya, bawah 20 itu berat. Kayak kalau flat bar malah berat ya? Berat, walaupun sepedanya enteng tuh berat. Berat juga ya. itu lengkungan itu res itu ngaruhnya luar biasa. Oh gitu. Kalau misalkan nanti pas lagi di berem juga kurang enak. Sama satu lagi settingan si anting pin spacer. Mana itu? Pin spacer itu ini. Oh ini Spacer nih. ringnya ini ya. Settingannya ya. Settingan. Kita pakai yang bawah tuh maksimal tuh 1. Kalau maksimal 1. Maksimal 1. Maksudnya gimana? Jadi pakainya 1. Masa pakai 1 ring spacer. Oh, ring satu. Kalau ini 2, ininya dicopot, taruh di atas. Ininya 1, ininya resnya yang tadi itu. 30 sampai 40 ya. Karena kalau misalkan ini kerasanya, kalau ini pakai banyak, misalnya kalau 2 ke atas, itu di waktu pumping itu kayak kita pakai sepeda ontel. Beratnya. Terus kalau spacer ini ngaruh ke ngaruh, ngangkat juga ya? angkatnya ngaruh itu. Oh baru tahu saya guys. Ini kalau misalkan di turunan, Ya. kalau misalkan pakainya banyak gitu ya, ini kita kayak pakai sepeda ontel turun ke bawah, pasti rasanya takut terus. Jadi maksimal nih 2 nih. Maksimal tuh 1. Ini sebenarnya belum disetting. Oh belum disetting. Berarti nanti ini dicopot ke atas. Ke atas. Untuk misalkan panjang stem, itu yang paling enak sih yang offsetnya 40. Offset itu artinya panjang stem yang 40. Ini maksimal atau gimana? Atau rekomendasi? Rekomendasi itu 40. Oh 40. Kalau frame-nya panjang, kayak ada brand-brand yang kayak Moonraker, terus kayak Comencal, itu kan panjang-panjang tuh Yeah. antara
head tube sama seat tube. tutupnya. Ini pakainya yang lebih pendek lagi yang klem 3, yang offset 35. Oh, gitu. Sebenarnya klem itu kan banyak tuh, ada yang klem 35, klem 31,8. Itu sih sebenarnya nggak pengaruh banget sih. Nggak pengaruh banget. Panjang. Panjang. Kalau panjang itu rekomendasi 780. 780 ya. 780. Ada antara nggak 760 sampai? Nah, itu yang kalau misalkan kita pakai headset biasanya kan ini kan panjang nih, kalau ada yang pakai frame yang panjang itu pakainya 760. 760. Oh, kalau frame panjang itu? Kalau misalkan makin dikit ya 760 udah cukup. Oh iya. Cuman kalau misalkan frame lokal kayak Patron, Polygon, B7 G7 itu pakainya 780. Soalnya nyaman ya. Kenyamanannya dia panjangnya untuk standar orang-orang dulu sih. ya. Itu yang paling ngaruh. Ini ngaruh banget. Ini kita anggap tuh sepele, banyak orang yang anggap sepele di anting spacer. Cuman ini pengaruhnya besar banget. Berpengaruhnya ke kenyamanan. Nanti kalau misalkan nggak percaya, coba pakai 3, lompatin ada dropan, sama nurunin. Misalkan ada turunan nih, turunan yang curam sekitar 45 derajat, coba turun. Itu berasanya luar biasa. Tapi kalau pakai 1, kita nge-match badan sama sepeda tuh berasa nyatu. Ini tapi dengan syarat riding style-nya harus diri. Oh ya, Riding style diri. ya, kalau turun dikit. Kalau misalkan kita biasa riding style-nya dulu, di track duduk terus gitu, nggak diri, pakai 2. Karena dia supaya enak kan. Cuman bahaya. Kalau duduk nanti ada dropan, kita dipental sama sepeda. Buka kontrol sepedanya agak susah. Agak butuh. sudah harus diri. Siap. Terima kasih Om Munsi. Itu sih. Wah, tips-tipsnya luar biasa ini. Sebenarnya masih banyak tips. Ya, nanti Nah, kalau next ya kita ngobrol-ngobrol lagi sama Om Munsi. Muhammad Munjiana. Muhammad Munjiana. Oh, makanya ya namanya Munsi. Ya, teman-teman yang daerah sekitar Cikeas. Terus kita mana lagi nih? Kita Bekasi, Jakarta, Depok juga. Jakarta, Depok, rekomend lah di bengkelnya Om Munsi ini. Nanti untuk titik koordinatnya ada di deskripsi ya. Nanti saya share biar Oke. banyak yang tahu ya. Iya. Oke guys, sampai sini review 5 rekomendasi buat teman-teman kalau mau ngerakit sepeda. Nanti kita ketemu lagi di track. Kita ketemu lagi di track. Wah, teknis. Main ugal-ugalan. Oke. Sampai sini guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.